Teman-teman, pagi tadi Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Iketut Darpawan, kembali menolak secara keseluruhan gugatan dari Roy Suryo pada Prapit keempatnya. Dan ini merupakan kekalahan yang beruntun buat si Panci. Dari 4 kali dia mengajukan Prapit, hanya 1 yang dikabulkan. Itu pun hanya sebagian dan tidak bisa melepaskan statusnya dari tersangka. Dan kini posisi dia semakin lebih telak karena sesuai dengan surat edaran dari Mahkamah Agung, Hakim Tunggal Iketut Darpawan menegaskan bahwa status si Panci adalah sebagai terdakwa sama dengan si Tifa. Itulah kalau menggunakan saksi ahli yang sama berturut-turut. Sementara saksi ahli kau itu mantan napi yang dia sendiri ketika mengajukan Prapit gak mampu, ditolak oleh hakim ketika dia mengajukan Prapit saat dia menjadi tersangka. Nah, orang-orang bermasalah ini ingin mengobrak-abrik hukum di negara kita. Dan ternyata hakim dengan tegas menolak keseluruhan dari gugatan mereka. Teman-teman, selamat datang di channel Fakta dan Poin, di mana kita berbicara sesuai dengan fakta. Dan faktanya hari ini, baik si Panci maupun si Tifa kini sah status mereka sebagai terdakwa. Dan besok kita akan lihat apakah si Tifa akan mangkir lagi dan siap-siap dijemput paksa, ataukah ia akan hadir dan duduk di kursi terdakwa. Seperti yang sebelumnya dia masih bingung nih, dia mau duduk di mana karena merasa dirinya sudah bebas. Teman-teman, kita mulai dengan klip yang pertama ketika Hakim Tunggal Iketut Darpawan mengumumkan keputusannya. Baru kemudian permohonan pra-peradilan diajukan satu persatu menggunakan pasal 160 ayat 3, maka hal itu harus dianggap sebagai penyalahgunaan prosedur hukum. Menimbang bahwa hakim pada prinsipnya tetap konsisten dengan pendapatnya, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan putusan nomor 108 Pitpra 2026 PN Jakarta Selatan tersebut di atas. Permohonan yang diajukan dalam perkara ini terkait upaya paksa penetapan tersangka dan larangan bagi tersangka untuk keluar dari wilayah Indonesia sudah tidak relevan lagi. Tidak hanya karena pemohon secara sadar telah mengabaikan hak mengajukan permohonan pra-peradilan untuk menguji upaya paksa tersebut dalam rentang waktu tanggal 7 November 2025 sampai dengan hasil penyidikan dinyatakan lengkap, namun juga karena status pemohon saat ini sudah berubah menjadi terdakwa. Sejak perkara pokok dilimpahkan oleh penuntut umum kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan telah diregister, maka sejak saat itu kewenangan terkait perkara telah beralih kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan status pemohon telah berubah menjadi terdakwa. Menimbang bahwa sebagai bentuk penegasan, pada prinsipnya hak pemohon yang masih terkait dengan upaya paksa penetapan tersangka, yakni untuk menguji kuantitas dan kualitas alat-alat bukti yang dimiliki oleh penyidik, dan selanjutnya digunakan oleh penuntut umum untuk pembuktian dalam pokok perkara, tidak akan tertutup, sebab pengujian terhadap kecukupan kualitas alat bukti dan penilaian atas kualitas alat bukti tersebut saat ini telah menjadi kewenangan dari majelis hakim pemeriksa pokok perkara yang akan dilaksanakan dalam forum yang lebih tinggi kualitasnya. Terlebih lagi, pengujian yang dikaitkan dengan perumusan surat dakwaan agar bebas dari cacat formil baru dapat diajukan dalam persidangan pokok perkara di salah satu tahapan yang disebut dengan perlawanan sebelum tahap pembuktian. Hal tersebut mutlak menjadi kewenangan majelis hakim pemeriksa pokok perkara. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka permohonan pra-peradilan pemohon tidak beralasan hukum sehingga sudah dipatutnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra-peradilan ditolak untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pemohon sejuta nihil. Mengingat pasal 89, 160 ayat 3, 163 ayat 1 Undang-Undang 20 tahun 2025 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili menolak permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. Demikianlah diputus dalam sidang hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 oleh Ketut Darpawan Esa, Hakim Pra-Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan diucapkan dalam sidang terbuka umum pada hari dan tanggal 3
oleh hakim tersebut dibantu oleh Bagus Eko Itu ketunduk aja lah, Bagus lemas. Setiawan Eko Suryono SHMH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon dan kuasanya, kuasa termohon serta Lemas. kuasa turut termohon. Demikian putusannya, saudara pemohon. Dengan selesainya pembacaan ilfil putusan hakim ini, tidak mereka. maka saya nyatakan Muak pemeriksaan kali perkara pun. pra peradilan nomor 129 Udah muak lah. nyatakan selesai dan Orang ini aja dia urusnya. Lihat aja ya, di sini lemah, di luar keluar langsung. Tapi enggak, sepancinya enggak, kita lihat ya gimana nanti ketika dia keluar dari sidang. Guys, kok jadi begini ya? Biasanya cengar-cengir, cengengesan, omong ledak-ledak, laiki pucat, kuyu, lemas. Nah, yang keempat ini khusus tentang pencekalan, kemudian tidak diberi kampanye pemberitahuan SPDP, dan juga soal penggunaan rezim KUHP yang berbeda. Bentar, itu yang kacamata di belakang Udah itu malas ya dengar suara si Repli. Menjadi dualisme seperti ini memunculkan ketidakpastian hukum atau legal. ketidakpastian hukum kata si Repli. Kembali menegaskan ya, bahwa jika hal ini Udah malas ya. Udah habis duitnya buat dibuat si Repli sama si Gofur. tanggal 15 Januari dan 30 Maret yang tidak diberitahukan kepada tersangka. Beda kali kau sama Dadul suara kemarin yang keluar-keluar kau. Kasihan sekali melanggar Waktu menghina Pak Jokowi, lancar kali muncul kau. Nah, diam. KUHP yang lama. Pasal 190 ya. Sudah menafsirkan semangat tuh. Makanya ya, kalau milih saksi ahli itu, jangan saksi ahli tetap. Memang sengaja dia menjadi membuat klien itu perapit terus. Karena dia terus dipakai sama klien kan. Nggak ada lagi orang menjadi saksi ahli klien. Inilah mantan napi ini. Kita lihat jejak digital orang ini. Roy Panji bawa saksi ahli pra-peradilan seorang terpidana? Kacau ente Roy. Dalam sidang gugatan pra-peradilan kasus dugaan pencemaran nama baik dan ijazah palsu, kubu Roy Suryo menghadirkan Dr. Didit Wijayanto Wijaya sebagai saksi ahli. Didit, seorang doktor ilmu hukum pidana yang disertasinya secara khusus membahas mekanisme pra-peradilan, dihadirkan oleh tim kuasa hukum untuk memperkuat dalil mengenai tidak sahnya proses penangkapan dan penggeledahan. Sudah jelas-jelas bahwa ahli yang diajukan Roy Panji adalah terpidana. Hukum kau buat semaumu, kau gali kuburanmu sendiri. Mari kita bedah di terpidana yang diajukan Roy Panji itu. Kasus korupsi LPEI, Kejagung tangkap seorang advokat berinisial Didit Wijayanto Wijaya terkait perkara tindak pidana korupsi pembiayaan ekspor Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Mau pakai jurus apapun, ketahuan dan akan terbongkar terus kebusukanmu Roy Panji dan orang-orang di sekitarmu. Memang orang-orang bermasalah mereka di satu kolam ini. Orang-orang yang bermasalah hukum, bermasalah dengan kehidupan. Pokoknya nggak ada yang inilah, nggak ada yang orang-orang lempeng sama mereka. Orang-orang yang bermasalah. Ini yang kau dengar lah kata si Tifa ini. Kau terus lagi mengajukan perapit. Bahkan yang kelima ini masih nekat kalian lanjutkan. Padahal udah tahu keputusannya. Kalau kalian bakal NO. Dengarlah nasihat si Tifa dulu. Namanya disalahgunakan itu maka akan menghasilkan banyak sekali kerugian bagi negara kita, bagi seluruh masyarakat. Karena anda supaya tahu ya bahwa sidang ini dibayar oleh APBN, Kau oleh kasih tahu keringat masih kita, panci itu Tifa. oleh pajak kita, ya keringat kau dan kasih tahu. darah kita. Maka kita harus betul-betul menjalankan itu dengan baik. Maka insya Allah dengan Bismillah kami akan menggodok dari materi judicial review. Kami juga akan paralelkan nanti untuk maju kepada sidang Mahkamah Konstitusi demi untuk rakyat Indonesia. Nggak ada, jangan bawa rakyat Indonesia. Sama aja kau, ujungnya kau ke MK. Uang siapa juga yang dipakai? Uang pajak rakyat lah, termasuk kami. Orang yang kan hina-hina, yang katakan termul, termasuk uang kami ada di situ. Dan besok kita akan menyaksikan persidangan si Tifa. Kita akan lihat apakah dia akan mangkir lagi seperti persidangan sebelumnya. Sekarang kau terdakwa Tifa, nggak usah kau bingung kau duduk di mana.
Udah jelas kursi kau di depan majelis hakim. Terdakwa kau sama kayak si Panci. Kita dengar ya bagaimana ngototnya orang ini mengatakan bahwa tidak ada hakim menyatakan untuk pasal 75 ayat 4 bahwa jaksa bisa memperbaiki dakwaan mereka. Padahal kau duduk persis loh Tifa di depan hakim, masa nggak bisa kau mendengarkan? Maka yang sibuk kau meneliti orang, kau teliti dulu pendengaran kau. Sehat nggak pendengaran kau? Kita lihat nih klip berikut ini. Artinya itu yang kita lihat. Mengenai hal-hal lainnya, ya boleh-boleh aja. Di Tapi dalam tidak surat ada. ketetapan, maaf Bang, Prof. Di dalam surat ketetapan hakim tuh nggak ada pakai Kuncinya aku. Ayat 4, nggak ada ayat. nggak ada ayat 4 loh. Nggak ada ayat 4 loh. Menggunakan pasal Gitu 75 ayat 4 dengar ini. KUHP. Menggunakan pasal 75 ayat 4. Kau dengar Tifa, kau buka kuping kau. Demikian terdakwa ya. Telah selesai pembacaan putusan, dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Pertanyaannya, apakah pasal 75 ayat 4 KUHP ada pada surat penetapan Setiva? Jawabannya, ada pada amar penetapan, bagian akhir yang memuat apa yang diputuskan atau diperintahkan oleh hakim pada saat itu sebelum palu diketuk. Menggunakan pasal 75 ayat 4 KUHP. Demikian terdakwa ya. Telah selesai pembacaan putusan, dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Ngapain kau ngangguk-ngangguk kayak gini kalau kau nggak tahu apa yang disebutkan hakim? Dan inilah Tifa yang akan kau pertanggungjawabkan nanti Tifa. Kau camkan atau kau simak dulu apa yang sudah kau lakukan selama lebih dari setahun ini kepada Pak Jokowi. Inilah sebagian kecil aja daripada rekam jejak digital kau yang gak mungkin bisa kami lupakan. Dan mungkin inilah merupakan bagian dari hal yang paling menyakitkan buat Pak Jokowi dan keluarga besarnya. Tidak terus-menerus mengalami penyakit kulit dengan segala pemikiran biadab. Sepintas dari penampilannya terlihat seperti orang baik, agamis, berpendidikan tinggi, tapi di saat kita menelusuri jejak digitalnya, ternyata dia adalah seorang yang menakutkan, jauh berbeda dengan kodrat wanita pada umumnya. Dia selalu menghina, merendahkan, bahkan sampai memfitnah orang lain dengan sangat keji. Berikut adalah kumpulan jejak digitalnya yang beredar di media sosial. Pak Joko Widodo, supaya Anda tidak stres berkepanjangan, supaya Anda tidak terus-menerus mengalami penyakit kulit. Ya, ini bukanlah ibu kandung dari Joko Widodo. Jadi ada ibu lagi. Seseorang yang tidak tahu dari mana datangnya bisa menguasai Indonesia selama 10 tahun. Terlihat sangat jelas bagaimana dengan mulutnya menvonis orang lain berpenyakit tanpa pernah dia konfirmasi, tanpa pernah memeriksa atau melihat secara langsung. Berikutnya memfitnah dengan sangat keji bahwa orang tua kandung Pak Jokowi yang melahirkan membesarkan Pak Jokowi itu bukan orang tuanya. Sungguh sangat keji. Lanjut. Karena otaknya kecil. Maka karena itu kita susun rencana supaya otaknya yang kecil itu yang kita kepapelin terus-terusan. Dengan segala kebohongan, dengan segala penipuan, dengan segala pemikiran biadab. Anggapan secara umum itu beranggapan bahwa Joko Widodo ini orang cerdas. Sama sekali tidak. Itulah orang yang bernama Dr. Tifa. Dari begitu banyak fitnahan serta ejekan dia ke Pak Jokowi, akhirnya membawa dia sekarang ke meja hijau untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan dia. Biarlah hakim sebagai wakil Tuhan di dunia bisa memberikan hukuman yang setimpal dengan apa yang dia tabur selama ini. Borgolnya aja bohongan. Tapi ya kalau kita lihat ya, si Tifa ini kan suka mengamati foto orang. Dari video tadi aja tuh ya terlihat gak ada yang sama muka si Tifa ini. Kadang cantik dia, kadang kelihatan udah tua mukanya, kadang kelihatan tirus pipinya, kadang kelihatan jatuh pipinya. Gak ada yang sama mukanya. Kenapa gak kau teliti juga muka kau dulu Tifa? Kenapa muka kau berubah-ubah? Gak pernah konsisten muka kau itu. Seperti apa sebenarnya muka kau? Kau telitilah dulu sebelum teliti orang lain. Dari foto bisa kau teliti. Kalau kita mau nih, kita teliti juga nih muka kau. Dari 6 video ini aja ada berbeda muka kau, Tifa.
Kau bilang Pak Jokowi nggak cerdas. Bagaimana mungkin orang yang nggak cerdas bisa membangun negara ini? Selama 10 tahun dia memimpin negara ini. Yang nggak cerdas tuh kau. Seenaknya memfitnah orang, tiba-tiba ketika udah pokok perkara sibuk kau nyari alasan. Yang ada kecelakaan lah di tol, yang terlambat lah kau. Banyak kali tipu muslihat kau, tipa-tipa. Yang nggak cerdas nih orang kayak gini, tipa. Nah, di dalam ijazah ini ada 2 benda. Satu benda mati, ijazah itu sendiri beserta dengan semua tulisan-tulisan yang ada. Satu lagi adalah benda hidup. Salah satunya adalah foto. Benda hidup yang lain adalah tanda tangan. Ini benda hidup, karena ini adalah perilaku dari pemilik tanda tangan. Jadi ijazah ini nggak akan pernah ada kalau nggak ada benda. Itulah ilmu halusinasi kau. Makanya dibilang orang ilmu kau dari alam goib. Kayak gini lah kau. Tanda tangan kau bilang benda hidup, foto kau bilang benda hidup. Mana bisa menghidupkan foto? Inilah kelakuannya. Kelakuan orang yang katanya dia mengaku seorang ilmuwan, akademisi, berpendidikan tinggi. Lihatlah kelakuannya ini. Itu ulang terus menuduh tanpa bukti menuduh bisanya cuma satu kata menuduh lebih dari satu tahun kata-katamu cuma menuduh jadi gantian Bapak Ibu. Aduh Tifa, stres ya stres. Tapi yang gak gitu amat kali ya. Masak numpukin giliran orang ngomong dengan omongan yang tidak bermutu. Inti persoalannya kan memang karena Tifa menuduh, mencemarkan nama baik, dan memfitnah. Maka mau dibelokin dengan dalih apapun. Baliknya ya pada 2-3 hal itu. Dan kamu tidak bisa menolak. Bagaimana Tifa? Kamu sudah keburu alergi ya? Atau malah sudah jadi fobia? Artinya, kalau mendengar 2-3 perkataan itu, menuduh dan memfitnah, bayangan kamu tiba menjadi tidak karuan seperti dikejar hantu yang akan menyeretmu ke neraka ya. Bayangan penjara sudah langsung berkecamuk dalam hati dan pikiranmu. Ya, itu bagian dari hukuman Tifa. Silakan dinikmati saja sebelum hukuman dari vonis hakim nantinya ya. Kayak gini kelakuan yang katanya orang berpendidikan tinggi. Rendah kali kau, Tifa. Kelakuan kau tuh rendahan, Tifa. Lihat nah, kelakuan kau kayak gini. Ada orang berpendidikan tinggi, kelakuannya norak kayak kau kayak gini. Sama nih, kayak pengacaranya nih. Penasihat hukumnya ini. justru Anda yang menghindar sekarang. Kita tantang pokok perkara. Yang seharusnya dijadikan pesakitan kan Jokowi, bukan Bu Tifa ya. Gitu. Dasarnya apa? Sama, Saudara mengatakan seharusnya Jokowi yang dijadikan. Enggak, harus ada. Kita kan sama-sama orang hukum, harus ada dasarnya dong. Apa dasarnya Jokowi yang jadi pesakitan? Ini laporan Jokowi, ini laporan Pak Jokowi ditersangkakan, kemudian naik proses menjadi terdakwa. Di mana di dalam perkara ini ataupun perkara lain harusnya Jokowi yang jadi pesakitan? Tadi saudara juga menyampaikan argumen yang liar juga. Saya sudah sampaikan argumen saya. Anda coba jelasin di mana argumennya. Jelasin dong, di mana dasarnya Jokowi jadi pesakitan. Coba. Ini kan tidak akan pernah kalau yang dijadikan terdakwa yang diproses itu adalah Bu Tifa, tidak akan pernah ada pengujian terhadap asli dan tidaknya. Justru Anda yang menghindar sekarang. Kita tantang pokok perkara, Anda muter-muter ke sana kemari. Jadi teman-temannya, mereka ini udah kompak membangun opini kalau di persidangan nanti nggak akan mungkin akan dibuktikan ijazah Pak Jokowi itu. Jadi itulah dibangun terus opini, dibangun terus framing seperti itu. Jadi yang mereka sampaikan ke masyarakat melalui forum-forum seperti salah satunya Rakyat Bersuara, di mana mereka seolah-olah menguasai forum tersebut, bahwa nanti dalam persidangan tidak akan mungkin dibuktikan ijazah Pak Jokowi itu. Mereka nggak tahu di antara 120 lebih saksi itu, sebagian besar adalah teman-teman Pak Jokowi dan dari pihak UGM. Dan dari antara ratusan bukti itu juga merupakan bukti akademik Pak Jokowi di UGM. Kasihan kan. Karena lihat nanti, boncos kan seperti kata si Panci, boncos. Pada klip berikutnya kita akan melihat bagaimana awal si Tifa tampil di TV. Ketika dia ketakutan, ketika dia bergetar suaranya, seolah-olah menahan tangis. Dan dia bilang bahwa dia rela atau ikhlas di penjara kalau Pak Jokowi atau kalau dia sudah melihat ijazah asli Pak Jokowi. Tapi nyatanya apa? Kalau memang DNA penipu dan pembohong, tetap aja mereka terus
memfitnah Pak Jokowi, memfitnah kalau ijazah Pak Jokowi palsu. Padahal sudah jelas diperlihatkan oleh pihak Polda Metro Jaya ijazah asli Pak Jokowi. Diberi waktu 5 menit untuk melihatnya. 5 menit itu bukan waktu yang sebentar. Masa nggak bisa dalam waktu 5 menit? Katanya kan punya mata yang tajam. Hanya bisa dari melihat aja bisa tahu ijazah foto itu asli atau tidak. Dengan segala macam keahlian kalian yang katanya bisa melihat hal-hal yang kecil. Masa kan nggak bisa membedakan? Ijazah yang sudah dibuktikan atau sudah di forensik oleh lapor Polri itu identik dengan 13 ijazah teman-teman seangkatan yang sama lulusnya dengan Pak Jokowi. Masih kan tampik juga bahwa itu ijazah palsu. Kenapa? Karena kan tahu itu sebenarnya ijazah asli. Tapi kan memang nggak berani untuk menghadapi kenyataan apa yang kalian lakukan itu memang harus kalian bertanggungjawabkan. Perempuan ini hanya karena ingin menegakkan kebenaran mau dipenjara. Apakah Pak Joko Widodo ikhlas melihat saya dipenjara tanpa beliau menunjukkan ijazahnya? Lalu apakah beliau harus menunggu saya, seorang ibu rumah tangga sederhana, seorang perempuan dengan anak-anak, harus dipenjara juga? Dan beliau tidak ingin juga untuk menunjukkan ijazahnya. Apakah saya dengan Ibu Kurnia, ya, yang kondisi kesehatan beliau tidak dalam keadaan yang sangat sehat, ya, yang selama ini selalu berbakti sebagai pengacara yang tidak dibayar, beliau harus dipenjarakan juga seperti saya. Rakyat Indonesia supaya tahu, Dokter Tifa, Ibu Kurnia tidak takut dipenjara. Kami banyak meme mengejek, menghina kami. Saya menunggu Dokter Tifa pakai baju Shopee, pakai baju orange, nggak masalah. Kalau seandainya kami bersalah, tidak masalah kalau seandainya kami bersalah. Tetapi yang menyatakan bahwa saya salah atau benar itu cuma selembar ijazah asli saja. Bukan pengadilan nanti. Seandainya memang betul ada ijazah asli, dengan senang hati saya pakai baju orange. Dengan senang hati saya masuk lapas, nggak ada masalah. Kalau saya dianggap memfitnah, ibu rumah tangga ini dianggap memfitnah mantan presidennya, perempuan ini dengan anak-anak ini dianggap memfitnah dan mencemarkan nama baik. Karena beliau ternyata Joko Widodo punya ijazah asli, nggak ada masalah. Saya ikhlas, saya ridho. Saya ikhlas, saya ridho pakai baju orange. Saya ikhlas, saya ridho masuk lapas Pondok Bambu. Nggak ada masalah buat saya. Karena yang penting bagi saya adalah kita semua membutuhkan kebenaran. Kita semua membutuhkan kejujuran. Karena anak saya, anak-anak Anda semua rakyat Indonesia butuh diberikan pendidikan kejujuran, butuh diberikan pendidikan kebenaran. Ini mahasiswa-mahasiswa ini membutuhkan kebenaran, membutuhkan kejujuran. Adik-adik kesini kan sangat pengen kan ya, sangat ingin kan ya melihat ijazah asli Presiden Jokowi, sangat ingin kan. Kenapa Presiden Jokowi? Kenapa? Kalau Anda melihat saya, kenapa? Apakah Anda pengen saya di penjara? Gak ada masalah Pak, gak ada masalah. Seandainya memang Anda punya ijazah asli dan karena itu saya mesti dihukum, gak ada masalah. Tetapi tolong Pak Jokowi, tunjukkan ijazah asli Anda. Tunjukkan, demi Allah, tunjukkan Pak. Sampai merendahkan diri kayak gini dia. Ini aja mukanya beda kan dengan muka ketika dia melecehkan si ini. Pada video sebelumnya tadi, pokoknya melecehkan pendukung Pak Jokowi tadi yang memotong-motong ucapannya itu. Beda mukanya. Ini mungkin karena baru masuk TV kali ya, masih belum ngerti dia pakai gimana penampilan yang belum bisa menjaga penampilannya nih, masih pokoknya dia masih inilah menahan ketakutan nih, suaranya gemetar. Minta tolong kau Tifa, kau paksa Pak Jokowi menunjukkan ke kau ijazahnya. Kau siapa? Siapa kau? Kau paksa juga anak mahasiswa ini untuk kepingin lihat ijazah Pak Jokowi.
Gak ada yang tertarik, Tifa. Orang udah percaya Pak Jokowi itu alumni UGM. Karena kampusnya sudah menyatakan bahwa beliau adalah alumni UGM. Bukan cuma kalian alumni UGM, Pak, tapi justru kalian yang merusak nama UGM itu. Maunya ya kan ketika kalian itu udah divonis bersalah, UGM segeralah cabut gelar kalian itu. Bikin malu kan. Ini terakhir untuk hiburan kita ya teman-teman. Di luar negeri yang hari ini mungkin juga bingung. Kalau mereka pengen nyapres, pengen jadi wali kota, kalau untuk surat keterangannya sederajat akan dipermasalahkan. Hari ini kita juga tahu Pak Prabowo juga sekolahnya di luar negeri. Iya kan? Nah, kenapa? Lain. Ya. SMP SMA. Iya, exactly. jelas. Setelah itu dia jadi setelah itu teman-teman saya yang juga teman-teman kita yang anak-anak muda yang hari ini untuk kuliah ke luar negeri itu penyetaraan course, probation, ada foundation namanya, itu wajar. Kenapa? Karena standar pendidikan kita beda. Kita sama Singapura itu A-level. Kita punya kurikulum. Nggak sama, harus disetarakan. Matematikanya beda, bahasanya beda, IPA-nya beda, IPS-nya beda. Jadi itu memang harus ada. Sama kayak kita yang jadi dokter di sini, jadi dokter di luar negeri, penyetaraan juga. Terus dibilang nggak sah. Apa rasa-rasanya teman-teman kita? Teman-teman saya yang nanti pulang dari luar negeri pengen jadi bupati takut. Kenapa? Pak Roy nanti gugat saya. Enggak, kalau mereka juga enggak apa-apa. Terus teman-teman saya pulang dari Inggris pengen jadi presiden atau wakil presiden enggak boleh. Takut itu boleh. Itu anak bagus. saya yang sekarang sedang kuliah di luar negeri bisa mengubur mimpinya jadi pemimpin di republik ini. Gara-gara dulu pernah ada namanya Pak Roy. Dibikin ribut hampir tiap hari. Enggak dulu. Ya. Dan ternyata ujung-ujungnya buktinya ada. Tapi nanti ada. Tapi nanti kan mabuk kita dalam publik kok kayak gitu Mbak. Maaf nih kalau dalam hal ini. Karena banyak sekali teman-teman saya yang juga bertanya, itu Pak Roy Suryo ngapain? Gua nggak bisa jadi bupati. Mencari kebohongan orang. Gua nggak bisa jadi wali kota. Gua nggak bisa jadi apa-apa nih. Kalau dia jujur nggak apa-apa. Orang ini ya sibuk terus mengatakan kejujuran. Sama nih kayak si Tifa, padahal mereka sendirilah orang yang tukang bohong, orang yang paling gak jujur. Tapi seolah-olah seperti pembela kebenaran, seperti pejuang kejujuran. Teman-teman, sampai di sini dulu video aku kali ini. Jika kalian melihat video ini melintas atau video-videoku lainnya melintas di timeline kalian, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Dukung terus channel aku ini agar aku semakin semangat untuk menyampaikan fakta-fakta yang bisa kita gunakan untuk melawan berita hoax maupun berita yang menyebarkan kebencian. Sampai jumpa teman-teman di video berikutnya. Salam.